Halo teman-teman semua, saya hadir lagi ya. Kembali ingin berbagi resep untuk kita semua, yaitu resep bakpao yang sangat lembut dan tanpa telur, tapi hasilnya sangat enak, lembut dan menul-menul. Cocok banget untuk sarapan atau bahkan teman minum teh atau kopi. Yuk kita langsung cek bahan-bahannya. Yang pertama kita akan membuat biangnya dulu ya. 1 bungkus ragi instan, 150 cc air, dan 200 gram terigu dicampur menjadi satu, lalu diuleni sampai kalis. Setelah adonan kalis, sisihkan dan biarkan sampai 1 jam. Lalu selanjutnya kita akan membuat adonan yang kedua. Kita siapkan 50 gram gula halus, 1 peres sendok teh baking powder, 40 gram margarin yang dilelehkan, 300 gram tepung terigu, dan 150 cc air. Masukkan gula halus ke dalam tepung, lalu tambahkan juga baking powder. Jangan lupa tambahkan juga sedikit garam ya. Aduk menggunakan sendok. Setelah tercampur, kita bisa masukkan margarinnya. Aduk kembali. Lalu selanjutnya kita akan uleni adonan ini dengan tangan sambil dimasukkan airnya sedikit demi sedikit. Uleni terus hingga adonan ini menjadi kalis. Dan untuk tahap ini memang lumayan berat ya. Kita harus mencampurnya sampai rata, sampai adonan menjadi kalis. Baru setelah ini kita bisa campurkan dengan adonan biang. Kita bisa sesuaikan dengan biang yang tadi kita buat. Tadi kan proses mendiamkan biangnya adalah 1 jam. Jadi 40 menit setelah pembuatan biang kita bisa mulai membuat adonan yang kedua. Nah, ini biangnya sudah mengembang sempurna, sudah 1 jam. Kita kempiskan adonannya. Lalu kita akan campur dengan adonan yang kedua. Yang tadi baru saja kita buat. Kita uleni lagi sampai kedua adonan ini benar-benar tercampur rata. Untuk isian bakpao ini, kita bisa mengisinya sesuai selera kita. Kalau saya di sini sudah menyiapkan kacang tanah yang disangrai kemudian di blender kasar, dicampur dengan gula pasir. Dan juga isian kedua adalah coklat, yaitu meseseres yang dicampur dengan coklat batangan yang diserut. Dan ini adonannya sudah kalis ya. Kita akan tunggu selama 20 menit. Sebaiknya tutup adonan dengan menggunakan serbet supaya tidak kering. Setelah 20-20 menit kita bisa mulai membentuk adonan ini, membaginya menjadi bulatan-bulatan. Dan ini adalah kacang dan gula pasir yang akan kita gunakan sebagai isian nanti. Kalau mau diisi dengan inti kelapa juga boleh ya. Sekarang kita bulat-bulatkan adonannya, jangan diisi dulu. Kita kerjakan sampai selesai, sampai seluruh adonan habis. Setelah itu kita bisa isi bulatan-bulatan ini dimulai dari bulatan yang pertama kita buat. Alasi dengan daun atau kertas supaya saat kita mengukusnya tidak akan menempel pada dandang. Letakkan bulatan yang sudah diisi di tempat yang tadi pertama kita mengambilnya, supaya tidak tertukar saat kita akan mengukusnya, dimulai dari yang dibentuk pertama. Jangan lupa siapkan dandang ya untuk mengukus. Setelah air dandang mendidih, kita akan mengukusnya selama 10 menit. Jangan lupa tutup kukusannya harus dilapisi dengan kain supaya air yang ditutupnya tidak akan menetes pada kue. Kue bakpao sangat nikmat disajikan dalam keadaan hangat. Kita bisa menyimpan bakpao di dalam kulkas. Nanti sebelum dihidangkan, baru kita akan panaskan dengan mengukusnya kembali selama 10 menit. Dengan cara ini, bakpao bisa bertahan berhari-hari. Karena kita hanya akan ambil seperlunya untuk dipanaskan sebelum dinikmati. Kalau kita membuat bakpao dengan berbagai isian, jangan lupa diberi tanda di atasnya
agar kita mudah mengenali isian apa yang ada di dalamnya. Oke, sekarang saatnya kita akan mengukus bakpao ini selama 10 menit di air yang mendidih. Perhatikan waktunya, sebaiknya tidak lebih dari 10 menit. Karena kalau terlalu lama, permukaan bakpao akan menjadi kisut dan tidak cantik lagi. Ini dia bakpaonya sudah diangkat. Bakpao menul-menul siap untuk kita nikmati. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.